Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabatku, pada kesempatan kali ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan tafsir surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha menurut tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa waktu matahari sepenggalan naik, di mana surat Ad-Duha ini diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Surat yang ke-93 dan terdiri dari 11 ayat. Mari kita awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Barzah al-Muqri'i. Dia berkata, aku pernah membaca di hadapan Ikrimah bin Sulaiman. Lalu ia memberitahukan bahwa ia pernah membaca di hadapan Ismail bin Qis bin dan Syahal bin Abad. Ketika sampai pada surat Duha, wadduha, demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalan, maka keduanya berkata kepadaku, bacalah takbir sampai khatam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai surat itu dibaca sampai khatam. Maka dia membaca takbir terus. Sahabatku, sebab kami pernah membaca di hadapan Ibnu Katsir, lalu dia menyuruh kami melakukan hal itu dan memberitahu kami bahwa ia pernah membaca di hadapan Mujahid dan dia menyuruh melakukan hal sama. Ibnu Abbas memberitahukan kepadanya bahwa dia pernah membaca di hadapan Ubay bin Ka'ab dan dia menyuruhnya melakukan hal itu. Ubay bin Ka'ab memberitahukan kepadanya bahwa dia membaca di hadapan Rasulullah dan Rasulullah menyuruh melakukan hal itu, yaitu mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai surat selesai dibaca. Hadis tersebut diriwayatkan secara sendiri oleh Abu Al-Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Baz, putra dari Qasim bin Abi Bazzah. Dia seorang imam qiraat. Adapun hadis tersebut telah dilemahkan oleh Abu Hatim Ar-Razi. Dia mengatakan, saya tidak menyampaikan hadis darinya. Begitu pula dengan Abu Ja'far Al-Qaili. Dia mengatakan, ia adalah mungkarul hadis atau hadis mungkar.
Akan tetapi Syekh Syihabuddin Abu Sammah menyampaikan di dalam syarah As-Satibiyah dari Asy-Syafi'i bahwasanya ia pernah mendengar seorang mengucapkan takbir di dalam salat. Kemudian Asy-Syafi'i berkata, engkau telah memperbagus sunnah. Yang demikian ini merupakan bentuk pengakuan terhadap kesahihan hadis ini. Selanjutnya, para ahli qiraah berselisih pendapat mengenai tempat dan tata cara mengucapkan takbir tersebut. Sebagian mereka mengatakan bertakbir dari akhir surat Wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila telah sunyi. Surat Al-Lail ayat 92. Surat 92 ayat 1. Sedangkan lainnya mengatakan dari akhir surat Wad-duha, demi waktu duha ketika matahari sepenggalan naik. Tata cara takbir menurut sebagian mereka ada sebagian mengucapkan Allahu Akbar secara pendek. Di antaranya lagi ada yang berpendapat yang mengucapkan Allahu Akbar, la haula wala la ilaha illallah wallahu akbar. Para ahli qiraah menyebutkan alasan mengucapkan takbir dari awal surat Ad-Duha, yaitu bahwa ketika waktu terlambat turun, ketika wahyu terlambat turun kepada Rasulullah SAW dan terputus selama waktu tersebut, kemudian malaikat datang dan menyampaikan wahyu kepada beliau. Wad-duha wal-laili idza saja, yakni surat Ad-Duha sampai akhirnya. Maka beliau bertakbir karena kegembiraan dan kesenangnya. Hanya saja riwayatan tersebut tidak diriwayatkan dengan sanad yang dapat dihukumi sahih maupun dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Itulah asbabun nuzul, kenapa surat Ad-Duha ini diturunkan. Karena ada orang kafir Quraisy, orang-orang kafir yang belum beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengejek bahwa Muhammad telah ditinggalkan oleh malaikat Jibril. Turunlah ayat ini. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Saudaraku, marilah kita baca secara lengkap tafsir ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar, fa'amma sya'ila fala tanhar, fa'amma binikmati rabbika fahaddis. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Nu'aim dari Aswad bin Qais, ia berkata, aku mendengar Jundub berkata, Nabi Muhammad SAW sakit hingga beliau tidak beranjak selama 2 atau 3 malam. Kemudian seorang wanita mendatanginya seraya berkata, wahai Muhammad, tidaklah saya melihat setanmu kecuali ia telah meninggalkanmu. Maka Allah menurunkan ayat ini, wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari, Muslim,
At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir dari beberapa jalur dari Al-Aswad bin Qais dan dari Jundub yaitu Abdullah Al-Bajali Al-Alaqi. Dalam sebuah riwayat Sufyan bin Unayyah dan Al-Aswad bin Qais mendengar Jundub berkata, sudah cukup lama malaikat Jibril tidak muncul pada Nabi Muhammad SAW. Lalu orang-orang musyrik mengatakan Muhammad telah ditinggalkan. Maka Allah menurunkan surat Ad-Duha ini ayat 1 sampai 3. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sufyan dari Al-Aswad bin Qais bahwasanya dia mendengar Jundub berkata, Rasulullah pernah dilempar dengan bebatuan dan jari jemari. Maka beliau pun berkata, bukankah engkau hanya sebuah jari yang berdarah? Dan ini terjadi ketika ikut berjihad fisabilillah. Kemudian beliau tidak bisa bangun selama 2 hari. Lalu seorang wanita datang mengatakan seperti yang tadi di atas, tidaklah aku melihat setanmu itu, melainkan telah meninggalkanmu. Maka turunlah surat Ad-Duha ini. Jadi dari zaman dulu sudah ada wanita yang menghina Rasul, menghina Nabi kita Muhammad. Dalam zaman sekarang inilah kita yang menghina, ketinggalan isbahula saya, menghina Islam, menghina Al-Quran, menghina Rasul saya. Nah ini konteks kalimat tersebut milik Abu Sa'id adalah mengatakan bahwa wanita itu adalah Ummu Jamil, yaitu Abu Lahab, istri Abu Lahab. Jadi orang yang menghina Nabi Muhammad, menghina Al-Quran, menghina Islam, itu sebenarnya wanita tersebut adalah telah mewarisi titik darah Abu Lahab. Dan disebutkan bahwa jari jemari beliau sedang dalam keadaan terluka atau berdarah. Perkataan disepakati bahwa diriwayatkan di dalam As-Sahihain. Akan tetapi kegharibannya di sini menjadi faktor ditinggalkan hadis tersebut sebagai asbabun nuzul, sebab turunnya surat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Sulaiman As-Sibani dari Abdullah bin Shaddad bahwa Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad, barang siapa barangkali Rabbmu marah kepadamu, maka Allah menurunkan surat Ad-Duha. Beliau juga meriwayatkan bahwa Hisham bin Urwah bin ayahnya dari ayahnya, ia berkata, malaikat Jibril terlambat datang kepada Nabi Muhammad, maka Nabi merasa sangat berduka cita. Kemudian Khadijah berkata, bila melihat kecemasanmu, aku kira Rabbmu benar-benar marah kepadamu. Maka turunlah surat Ad-Duha ini. Ia adalah hadis mursal dari 2 jalur. Barangkali penyebutan Khadijah ini tidak mahfuz, terjaga, atau tidak mengucapkan dalam keadaan ikut bersedih, walaupun wallahu a'lam bishawab. Sebagian ulama salaf diantaranya Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa surat ini adalah yang diwahyukan malaikat Jibril kepada Rasulullah ketika menampakkan diri dalam wujud yang Allah ciptakan. Dia mendekat kepada Rasulullah dan turun menemui beliau saat berada di sebuah lembah. Lalu ia menyampaikan kepadanya, Muhammad, apa yang telah diwahyukan. Dia menyampaikan kepada beliau, saat ini wadduha wal laili idza saja. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas ketika Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, malaikat Jibril pernah datang terlambat selama beberapa hari. Itu membuat beliau berubah. Maka orang-orang musyrik pun berkata, Rabb telah meninggalkannya. Lalu Allah menurunkan surat Ad-Duha ayat 3, ma wadda'a rabbuka wa ma qala.
Yang demikian ini merupakan sembah Allah dengan waktu duha, juga cahaya yang dipancarkan pada waktu itu. Walaili idza saja. Dan demikian pula dikemukakan oleh Mujahid, Qatadah, Al-Dhahhak, Ibnu Zaid dan selain mereka. Hal itu menjadi dalil nyata menunjukkan kekuasaan Allah. Allah berfirman, "Walaili idza yaghsha." Demi malam apabila telah sunyi. Falikul isbah wa ja'ala al-laila sakana wa syamsa wal qamara usbana dzalika taqdirul azizil alim. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk istirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa bagi maha bijaksana. Allah berfirman, "Ma wada'aka rabbuka." Rabbmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, yakni tidak membiarkanmu Muhammad. Wa ma qala, dan tidak pula membenci Muhammad, yakni tidak membencimu. Wal akhiratu khairul laka min dunya, dan sungguh demikian itu lebih baik bagimu daripada kehidupan akhir dunia, yakni negeri akhirat itu lebih baik bagimu daripada negeri dunia. Karena itulah Rasulullah merupakan orang yang paling zuhud di dunia dan paling besar penolakannya, di mana dia telah diketahui dalam sirah perjalanan beliau. Ketika beliau diberi pilihan dan di akhir ayatnya antara tetap hidup di dunia hingga akhir lalu mendapatkan surga dengan menghadap kembali kepada Allah, maka beliau memilih apa yang ada di sisi Allah daripada dunia ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Al-Qamah dari Abdullah, yaitu Ibnu Mas'ud. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah berbaring di atas tikar hingga membekas di lambungnya. Ketika beliau bangun lalu mengusap lambung beliau, seraya berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memberi izin kami agar kami mengamparkan suatu untuk atas di atas tikar?" Maka Rasulullah bersabda, "Apa urusanku dengan dunia ini? Apalah aku di dunia? Sungguhnya pun perumpamaan aku dengan dunia hanyalah seperti orang yang mengembara, yang berteduh di bawah pohon kemudian beristirahat dan meninggalkannya." Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis Rasulullah SAW, Allah firman Allah, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo," dan kelak Tuhan akan memberikan karunia kepadamu sehingga menjadi puas, yakni di negeri akhirat Allah akan memberikan karunia kepada beliau sehingga beliau ridha untuk memberikan syafaat kepada umatnya, dan apa yang telah disediakan untuk beliau pun berupa kemuliaan, di antaranya adalah telaga Kausar sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Imam Abu Amru Az-Zuri menceritakan, meriwayatkan dari Ismail bin Ubaidillah bin Abi Al-Mahazir Al-Mahzumi dari Ali bin Abi Thalib dari Abbas dari ayahnya. Ia berkata, pernah memperlihatkan kepada Rasulullah segala sesuatu dari perbendaharaan yang ada di takluk untuk umat meninggalkan beliau dan satu demi satu. Maka Rasulullah sangat gembira dengan hal itu sehingga Allah menurunkan, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo." Kemudian Allah memberikan juta istana kepada beliau di surga. Di setiap istana itu terdapat istri-istri dan juga pelayan. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalurnya, dan ini merupakan sanad-sanad sahih sampai kepada Ibnu Abbas. Perumpamaan semacam ini tidak diungkapkan melainkan sebagai penghentian. Asy'adi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, di antara bentuk kepuasan Nabi Muhammad SAW adalah tidak ada seorang pun dari keluarga Ahlul Bait yang akan masuk neraka. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Hitam, Al-Hasan mengatakan yang dimaksud dengan hal ini adalah syafaat. Kemudian pula yang
dikemukakan oleh Abu Ja'far Al-Baqir. Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Syaibah dari Ibrahim dari Al-Qamah dari Abdullah bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kami adalah ahlul bait, Allah telah memilih untuk kami kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarudhu. Kemudian Allah berfirman sembari menghitung seluruh nikmat yang telah diberikan kepadanya, hamba yang sekaligus utusannya. Alam yazidka yatiman fa'awa. Yang demikian itu karena ayahnya telah wafat dan ketika beliau masih dalam kandungan ibunya meninggal suatu saat beliau. Kemudian beliau Masya Allah, Masya Allah. Sahabatku sekalian, ketika beliau masih dalam kandungan ibunya, ada juga menyebutkan bahwa setelah lahir beliau, yaitu Aminah binti Wahab meninggal pada saat beliau umur 6 tahun. Kemudian beliau berada di bawah asuhan kakeknya Abdul Muthalib sampai kakeknya meninggal dunia. Pada saat 8 tahun usianya beliau diasuh oleh pamannya Abdul Muthalib. Masih terus melindungi, menolong, memuliakan serta menghindarkan beliau dari gangguan kaumnya hingga beliau diutus menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Sedang Abu Thalib masih memeluk agama kaumnya yang menyembah berhala. Semua itu terjadi dengan takdir Allah dan pengaturannya, yang sampai akhirnya Allah dan pengaturannya. Maka orang-orang bodoh dari kalangan kaum Quraisy makin berani hingga negeri Ancon. Bagaimana Allah telah menyampaikan kepada mereka pun berlindung dengan pertolongannya serta ikut berperang. Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka. Amin ya rabbal alamin. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah Nabi pernah tersesat dalam gunung yang terletak di Makkah. Maka pada waktu beliau kecil masih beliau bisa pulang kembali. Kemudian ketika itu beliau sedang bersama pamannya menuju negeri Syam. Beliau naik unta pada malam hari, lalu iblis datang menyelewengkan beliau dari jalan yang sebenarnya. Selanjutnya Jibril datang lalu menyembur dengan sekali tiup pada iblis sehingga dia pergi meninggalkan. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah memperlakukan sunnah dengan penuh kesempurnaan, maka setelah beliau sampai kepada mereka pun memberikan perlindungan, pertolongan serta ikut berperang bersama beliau. Semoga Allah meridhai mereka keseluruhan. Amin ya rabbal alamin. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah tersesat tadi ya. Selanjutnya Jibril datang lalu menyembunyikan tiup iblis sehingga dia pergi meninggalkan menuju Habasyah. Kemudian dia mengarahkan binatang ke dalam tikus satu jalan. Demikian diriwayatkannya. Allah berfirman, wajadaka ilahu fa'arna, yakni engkau sebagai seorang miskin yang banyak kekurangan, lalu Allah memberinya kecukupan. Dengan demikian Allah menggabungkan kedua kedudukan untuk beliau sebagai seorang miskin senantiasa sabar dan seorang yang senantiasa bersyukur. Semoga salawat dan salam senantiasa memberikan kepada beliau. Alam yajidka yatima fa wajadaka dhalala fahada, yadaka ilahu fa'aghna. Demikian diriwayatkan. Ini merupakan keadaan Rasulullah sebelum beliau diutus oleh Allah sebagai Rasul. Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim. Di dalam kitab As-Sahihain disebutkan dari jalur Abu Rajak dari Muammar dari Hammam bin
Munabih, ia berkata nilai disampaikan oleh Abu Hurairah, laisal ghina an kasratul ardi walakin al ghina ghina nafsi. Tidak kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah kayanya jiwa. Disebutkan dalam hadis sahih sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana Allahu bima ta'ud. Beruntunglah orang yang memeluk Islam, diberi rezeki yang cukup serta dijadikan puas oleh Allah atas apa yang dia. Famal yatima fala taqhar, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Oleh karena itu jangan kau menghardik anak yatim, itu jangan kau menghardik atau melakukan sewenang-wenang kepada anak yatim. Qatadah mengatakan, jadilah kau bagi yatim seperti ayah yang penuh kasih sayang. Wa masyaila fala tanhar, orang minta-minta jangan menghardiknya. Demikian pula yang pernah minta-minta jangan dihardik. Wa ma bi ni'mati rabbika fadis wa ja'alna syakirin ni'matika musnina biha qabiliha wa atmimna alaina min man lam yashkur qalilan lam yashkur katsiran wa lam yashkur qawlan nas wa lam yashkur wa taqadda ini matillahi syukran wa tarwa kufran wa jama'ata rahmatan wa furqan azabana. La yashkurullah ma la yashkurun nas, man ubliya bala fadzakarahu faqad sakarahu wa in katama faqad kafaru. Demikian tafsir tentang Ibnu Katsir terkait dengan surat Ad-Duha ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.